Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Tuhannya tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, jadi ketua kelasnya siapa? Muhammad. Siapa namanya? Abdul Rasid, ketua kelas. Ini hari kira-kira siapa yang tidak masuk? Semuanya hadir. Berarti luar biasa ini ya. Nah, tangan buat kita semuanya. Ya, jadi alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat apa saja kira-kira? Nah, nikmat kesehatan, apalagi? Apalagi? Nah, nikmat baik. Ada lagi mungkin yang lain. Jadi Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung. Untuk itu tugas kita sebagai hambanya adalah mensyukurinya atau berterima kasih kepadanya dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dia larang. Baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat fardu atau sholat 5 waktu. Kira-kira ada yang bisa jelaskan sholat wajib atau sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat fardu atau sholat 5 waktu? Atau yang termasuk sholat 5 waktu itu apa saja? Sholat bisa, apalagi? Sholat fardu itu ada berapa waktu? 5. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Baik. Pada pertemuan kemarin juga kita sudah belajar tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Orang yang bukan Islam wajib sholat atau tidak? Tidak. Orang gila wajib sholat atau tidak? Tidak. Sholat tapi tidak menghadap kiblat sah atau tidak sholat? Tidak. Sholat tapi badannya dalam keadaan najis sah atau tidak? Tidak. Perempuan yang dalam keadaan haid kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak. Kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Guru ingin bertanya, adakah di sini yang tidak pernah sholat berjamaah? Semuanya pernah sholat ya? Ya. Biasanya yang kalian kerjakan dalam berjamaah itu waktu apa saja? Maghrib. Subuh. Jadi semuanya itu sholat 5 waktu ini ya? Tidak semuanya. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Apalagi jika kita kerjakan sholatnya itu secara berjamaah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ada 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Ya. Jika kita bicara tentang sholat berjamaah, maka dalam Quran surat, perhatikan, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ada yang bisa baca? Waqim sholat wa'atu zakat warka'u ma'ar raki'in. Laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Hadis Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Ini yang menjadi keutamaan dari sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah itu adalah, atau dia punya pahala kebaikannya itu banyak 2 kali derajat sholat sendirian. Baik, anak-anak sekalian, coba semuanya perhatikan di layar yang ada 4 gambar. Semuanya bisa
bisa diperhatikan dulu, dilihat dulu gambar yang ada itu, yang ada di layar itu, Pak Guru sudah tampilkan itu. Selanjutnya sudah semua ya, sudah dilihat ya? Ya. Selanjutnya Pak Guru ingin bertanya, kira-kira gambar yang pertama itu apa? Gambar yang pertama itu yang ini, kira-kira apa ini? Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? Gambar yang keempat? Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa kaitannya masjid dengan orang-orang yang sholat? Sholat berjamaah ya? Baik. Gambar yang ketiga orang sholat, posisinya apa itu kira-kira? Sujud atau ruku? Gambar yang ketiga itu yang ini. Coba perhatikan baik-baik. Gambar yang ketiga itu sementara buat apa ini? Ini namanya duduk. Ya, duduk antara dua sujud atau boleh jadi itu duduk tahiyat akhir. Duduk yang terakhir, setelah itu salam. Ya, lihat posisi kakinya, posisi badannya itu agak miring, berarti duduk tahiyat akhir itu. Ya. Selanjutnya yang terakhir itu orang sementara dan sujudnya itu secara sendiri atau berjamaah. Hingga bisa dipastikan bahwa dari keempat gambar itu menggambarkan kita atau orang-orang sementara sholat Berjamaah. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi pada saat saya tanya semuanya berjawab bahwa pernah melakukan sholat berjamaah. Ya. Ditambah lagi dengan foto yang sudah dilihat dan jawabannya itu semuanya jawabannya bagus semua atau jawabannya sudah sesuai dengan foto yang ada. Sekarang ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu bagaimana? Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan gambaran singkat bahwa sholat berjamaah itu bagaimana? Siapa kira-kira? Sholat berjamaah itu kayak bagaimana? Dia punya gambaran singkatnya. Sholat berjamaah itu di masjid atau di rumah? Di masjid. Kira-kira di rumah bisa tidak? Bisa. Sholatnya itu jika ada dua orang yang mengerjakan sholat, kira-kira itu dikatakan jamaah atau tidak? Jamaah. Ada 10 orang yang mengerjakan sholat, jamaah atau tidak? Jamaah. Jika hanya satu orang saja yang mengerjakan sholat, jamaah atau tidak itu? Iya. Kalau begitu kira-kira jamaah itu apa? Sholat yang bersama. Sholat seperti orang sholat yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholatnya itu tidak sholat sendirian, namun sholatnya itu berjamaah, artinya bersama-sama. Ya, sama kayak orang main bola itu kan sama-sama. Ada satu klub itu berapa orang? 11. Nah, ada 11 orang yang main. Itu mainnya sama-sama atau mainnya sendiri-sendiri itu? Sendiri itu biasanya kalah. Kalau mainnya kompak, mainnya kerjasamanya bagus, berarti biasanya hasilnya itu memuaskan. Sama halnya juga sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih banyak pahalanya, sedangkan sholat sendirian itu ya, hanya sedikit atau ada yang bilang satu pahalanya. Baik. Jadi dalam sholat berjamaah itu kira-kira siapa saja? Siapa saja yang dalam bersolat berjamaah? Teman-teman. Keluarga. Yang menjadi makmum. Nah, syarat imam. Yang pertama, imam itu harus fasih bacaannya. Tentunya yang pertama itu harus berniat menjadi imam. Kalau imam berarti niatnya menjadi imam. Nah, pada saat niat sholat itu bagaimana? Katakanlah sholat subuh, niat menjadi imam di sholat subuh itu bagaimana? Itu rakaat ini mustaqbilal qiblat, ada kalau jadi imam berarti adaan imamah. Kalau menjadi imam berarti adaan makmuman juga. Itu jika berniat menjadi imam. Jadi syaratnya itu yang pertama adalah berniat, yang kedua fasih bacaannya,
Yang perempuan bisa jadi imam atau tidak? Tidak. Kalau jamaahnya itu perempuan semua bisa tidak? Bisa. Kalau jamaahnya itu ada laki-laki ada perempuan, Bisa. Tidak. berarti perempuan bisa jadi imam atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa jadi imam? Laki-laki. Tangan untuk yang jawab. Yang di antara dalam umat atau dalam jamaah itu ada yang lebih tua, berarti dia yang kita persilakan jadi imam. Tapi ingat, yang tua dan yang fasih bacaannya, yang banyak hafalannya, tidak mungkin maju jadi imam baru dulu Allah saja tidak tahu baca. Sehingga salah satu syarat jadi imam itu yang banyak hafalannya. Tapi kita juga imam ruku, kita juga baik. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan belajar dalam bentuk kelompok. Pak Guru akan bagikan 4 kelompok. Ahmad mengerjakan, dilihat sana, Ahmad mengerjakan sholat berjamaah bersama Hasna, Ikrimah, Andi, dan Husna. Ikrimah ditunjuk sebagai imam. Bisa dipahami? Ada Ahmad, ada Ikrimah, berarti ada perempuan, ada laki-laki. Namun bukan Ahmad yang jadi imam, tapi mereka sepakat tunjuk Ikrimah yang jadi imam. Nah, bagaimana pendapat kalian? Habis itu, bagaimana menurut kalian syarat menjadi imam dan syarat menjadi makmum? Gitu. Kira-kira kalau jawabannya katakanlah bisa, itu alasannya apa? Atau tidak bisa, alasannya apa? Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, perhatikan kelompok yang kedua. Adapun yang dibahas itu adalah dalam sholat berjamaah terdiri dari 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan 3 orang anak kecil laki-laki. Kira-kira cara pengaturan ya. Kira-kira cara pengaturan saf yang benar itu bagaimana? Jika makmumnya itu 3 orang laki-laki, habis itu 2 orang perempuan, habis itu 3 orang anak kecil laki-laki, atur safnya bagaimana jika kita mau mengerjakan sholat berjamaah? Itu yang akan dibahas oleh kelompok 2. Sekarang kelompok 3 yang sudah dapat bagian silakan sementara berpikir untuk mencari jawaban. Kelompok yang ketiga, perhatikan, coba dilihat. Harun dan Rudi Rasid ingin mengerjakan sholat maghrib. Kelompok 3 mana? Nah, ditulis. Kalau daya ingatannya kuat tidak usah tulis, ditulis dulu. Pas bentar bisa dibahas sama-sama, bisa dicari jawabannya. Perhatikan. Harun, Rudi, dan Rasid ingin mengerjakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Namun setibanya di masjid, mereka mendapatkan imam dan jamaah yang lain telah mengerjakan rakaat yang kedua. Bagaimana cara mengikuti sholat berjamaah tersebut? Sholat 1. Nah, ditulis, jangan dulu dijawab. Diskusi sama-sama, ada yang tulis, bentar bisa 1 orang maju untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat. Perhatikan kelompok yang keempat. Rasid dan Fatimah menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Kelompok apa mana? Nah, perhatikan. Rasid dan Fatimah menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Pada saat rakaat yang kedua, imam lupa rukuk dan langsung sujud. Bagaimana cara Rasid dan Fatimah mengingatkan imam yang lupa? Bisa dipahami? Rasid Fatimah sholat berjamaah sama-sama dengan makmum yang lain. Pada saat rakaat yang kedua, imam yang memimpin mereka dalam sholat itu lupa rukuk langsung sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi diskusi kelompok kami. Ya, kelompok 2 punya tadi tentang apa itu?
pelaksana sah dalam sholat. Pengaturan sah dalam sholat ya. Ada 3 orang laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil. Itu kira-kira aturnya bagaimana? Silakan. Diketahui ada Yang lain perhatikan sana. Bentar, mungkin ada yang bertanya, bisa bertanya. Ulang, coba. Diketahui ada 2 orang laki-laki dan 3 orang anak kecil, lalu 2 perempuan, 1 orang laki-laki menjadi imam dan sisa 1 orang laki-laki, lalu 3 anak laki-laki menjadi makmum dan 2 orang perempuan berdiri di barisan paling belakang dan ditutupi pakal kain. Ya. Ya. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 2. Dan kita kelompok 4. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kami tentang cara mengingat imam yang lupa. Cara mengingatkan imam yang lupa. Ya. Silakan. Mengingatkan imam yang lupa melakukan salah satu gerakan dalam sholat bagi makmum. Itu saja. Jika makmumnya itu perempuan, kira-kira cara mengingatkan imamnya bagaimana? Ada yang bisa bantu? Juga silakan lanjut. Coba. Yang lain perhatikan, kelompok yang lain perhatikan. Oke. Ini siapa? Muhammad Abdullah. Lanjut bisa menjelaskan. Soal tasbih perempuan. Bagi makmum perempuan menempuhkan 8 tangan ke bagian 2 tangan kiri. Sampai di sini dari penjelasan kelompok 4, kelompok yang lain ada yang bertanya? Tidak. Kenapa tidak bertanya? Ada yang bertanya mungkin? Kalau anak kecil yang memberikan teguran bagi imam yang lupa, kira-kira bagaimana? Bisa tidak? Silakan. Salam penutup baru. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugasnya, itu adalah pulang dan cari internet juga bisa, tanya orang juga bisa. Bagaimana keutamaan? Ditulis, silakan ditulis. Bagaimana keutamaan berjamaah di rumah dengan sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi tugas yang akan dikerjakan di rumah nanti. Satu lagi, bagaimana menurut kalian itu sholat berjamaah di rumah dengan sholat berjamaah di masjid? Kira-kira mana yang lebih afdal, di rumah atau di masjid? Bagaimana keutamanya? Itu yang menjadi tugas kita. Insya Allah kita akan periksa pada pertemuan yang akan datang. Bisa ya? Yang terakhir, sebelum kita tutup, insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi, alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ketiga tentang proyek kita, yang mana itu judulnya tentang perbedaan adalah rahmat atau menghargai perbedaan yang ada. Dan ini hari kita masuk pada tahap aksi. Aksi itu berarti kita mau lakukan.
Pernah dengarkan orang bilang aksi toh? Ya, Pak. Aksi demonstrasi, berarti turun ke jalan untuk demo, untuk protes pemerintah atau protes siapa? Ya. Kemarin tahap yang pertama kita sudah sosialisasi atau pengenalan. Habis itu tahap yang kedua kita sudah lewati itu kontekstualisasi. Sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga adalah tahap aksi. Nah, tahap aksi ini adalah kita menerangkan atau kita berbuat atau kita melakukan. Jadi pada sekali lagi bahwa pada tahap aksi ini, yang mana aksi proyek kita punya kemarin itu kan tentang perbedaan itu rahmat. Perhatikan, yang serius. Sebentar kita lakukan bermain peran atau bermain drama itu yang serius. Tujuannya itu supaya kita bisa mengetahui bahwa menghargai perbedaan itu seperti ini. Menghargai perbedaan orang punya upacara adat itu seperti ini. Menghargai peribadatan agama lain itu seperti ini. Menghargai pendapat dalam diskusi itu seperti ini. Kemarin kan ada 3 alur cerita yang mau kita dramakan. Gitu ya? Ya, ada 3 kelompok yang Pak Guru bagi kemarin. Yang pertama itu kelompok 1 yang mana akan bermain peran atau bermain drama yang menceritakan tentang menghargai upacara atau kegiatan ritual adat orang lain. Itu kelompok 1. Kelompok 2 kan dari mana? Dulu ya. Kelompok 2 itu kita akan belajar bagaimana menghargai orang lain menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kalau dia sholat, kita yang bukan agama Islam cara menghargai orang sholat seperti apa? Orang yang ke gereja, kita yang bukan agama Kristen atau Katolik, cara kita menghargai orang yang pergi gereja itu bagaimana? Nah, itu tujuan dari yang kita dramakan pada kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga itu tujuannya itu adalah bagaimana supaya kita sama-sama saling menghargai pendapat orang lain. Mungkin dalam diskusi atau dalam belajar kita berupaya untuk menghargai pendapatnya orang lain. Sebelum kita lanjut atau kita melakukan bermain drama, kita awali pertemuan dengan membaca basmalah. Perhatikan, mohon perhatian. Yang pertama itu, bentar saya persilakan kelompok 1. Saya nomor saja. Selanjutnya kelompok 2 dan selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Kelompok 1 sebentar maju itu saya minta setelah kelompok 2 dan 3 perhatikan anggap saya kita yang lain ini sebagai penonton. Ya. Itu juga bagian dari bagaimana kita saling belajar. Menghargai upacara adat orang lain itu seperti itu. Dalam hidup ini kita harus menghargai perbedaan, menghargai bagaimana orang lain menjalankan ritual adat. Itu ya. Oke. Yang pertama, saya persilakan kelompok 1. Dari sini saja. Yang kelompok 1 terus dari zona rumah nggak ada metode itu silakan maju. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ustaz? Kami menginap sedang mengakhiri ini. Bisa Pak, kami sedang melakukan upacara baca doa di luar di tempat yang bersama. Siap Pak. Mari Pak, kami antar ke kamar. Oke, selanjutnya saya persilakan kelompok 2. Iya.
2, 3. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Jangan dulu, kayaknya mereka lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Maaf ya, kami dari sedang melakukan ibadah. Kami juga minta maaf telah ganggu kalian sholat. Oh, kalau begitu, sekarang duduk dulu. Ada perlu apa kalian kesini? Kita perjalanan kami masih jauh dan waktu pun masih malam. Dan kami sini dengan kita. Oh, kalau begitu, mari saya antar ke kamar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita awali pembelajaran dengan melafalkan basmalah bersama. Pembelajaran kita hari ini adalah membuat poster tentang menjaga kebersihan di lingkungan. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Ya. Baik anak-anak, kita hari ini adalah membuat poster tentang menjaga kebersihan di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin membuat poster di lingkungan sekolah. Apakah kelompok 2 menyetujuinya? Saya tidak terima. Kami dari kelompok 2 ingin membuat poster tentang lingkungan, tentang kebersihan lingkungan di pasar. Jika kalian tidak mau, kami akan keluar dan tidak mengikuti pembelajaran. Dalam kelompok kita harus kompak. Kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain untuk mengikuti kita. Mengikuti kalian untuk membuat poster tentang kebersihan lingkungan di sekolah. Dan kami juga minta maaf. Kami terima maaf dari kalian. Sebaiknya kita membuat poster tentang kebersihan lingkungan di sekolah saja. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Perhatikan. Jadi, ya perhatikan. Alhamdulillah kita sudah bermain peran atau bermain drama yang intinya itu ada 3 alur cerita yang
dilakoni atau diperankan, yang pada intinya itu kita diajak atau bagaimana supaya kita saling menghargai antar sama, menghargai orang punya agama, menghargai orang punya adat istiadat, dan menghargai pendapatnya orang lain. Karena yang namanya perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dihindari, karena itu adalah suatu keniscayaan. Sehingga tujuan dari kita bermain drama atau bermain peran pada hari ini adalah supaya kita diajarkan, dituntut untuk bisa saling sama-sama menghargai. Bisa ya? Jadi nanti pulang itu bisa menghargai antara satu dan yang lain. Dalam berpendapat juga sama. Kalau ada yang mau bicara, tidak boleh paksakan bahwa saya punya saja yang kamu harus ikut, yang lain tidak boleh. Itu tidak bisa. Harus ikut yang terbaik dan yang terbanyak. Jika orang lain menjalankan ibadah, kita datang bertamu, nah itu juga tidak langsung serobot masuk. Ya, harus tunggu dulu apa mereka lagi serobot atau apa. Itu yang kelompok dua punya tadi. Ya, dan kelompok yang terakhir tadi itu dalam diskusi kelompok di sekolah maupun di mana saja itu kita harus sama-sama saling menghargai. Tidak boleh memaksakan kehendak untuk orang lain itu. Ya, itu adalah kesimpulan dari kita punya proyek atau kita punya kegiatan aksi, dalam hal ini bermain drama yang isinya itu tentang menghargai perbedaan. Kita tutup kegiatan proyek kita pada tahap aksi kesempatan hari ini dengan sama-sama hamdalah. Alhamdulillah.